Suatu hari di padang es terlihat ada sejumlah pasukan tentara yang tak sadarkan diri. Melihat itu, Samohong mencuri kesempatan dengan cara mengambil cincin dan arlojinya. Tak lama, Samohong kaget melihat mereka semua terbangun. Ternyata mereka dari tadi hanya sedang latihan. Karena sudah ketahuan mencuri, maka Samohong pun digelandang ke markasnya tentara. Di dalam markas, Samohong ditelanjangi dan dipermalukan oleh para pasukan itu. Tapi beruntung Samohong berhasil kabur setelah mengelabui seorang tentara yang mengikatkan bom di pinggangnya. Samohong melompat keluar dan melemparkan bomnya ke dalam. Sialnya, meski berhasil lolos, tak lama kemudian Samohong ditangkap oleh Interpol alias polisi internasional bernama Lai Fu. Samohong mohon dilepaskan dan berjanji akan memberi Lai Fu uang yang banyak. Tentu saja Lai Fu menolaknya. Lantas Samohong pun berpura-pura mati. Melihat itu, Lai Fu mendekat demi memastikannya. Saat sudah mendekat, barulah Samohong beraksi. Lagi dan lagi Samohong berhasil meloloskan diri dari mara bahaya. Selepas itu, kita diperlihatkan sejumlah rombongan kuda yang tak lain adalah bandit gunung. Bos bandit membagi tugas pada anggotanya untuk menyukseskan tujuan mereka, yaitu merampok sebuah kereta. Dan mereka pun berpencar. Usai menjelaskan pada anggotanya, bos bandit menemui kawannya bernama Siu untuk berkolaborasi dalam aksi rampok kereta nantinya. Dari percakapan itu, diketahui bahwa incaran mereka adalah sebuah peta makam raja yang dipegang oleh duta besar Jepang bernama Fushiki. Siu minta tolong pada anak buah bos bandit untuk mencegat kereta itu di tempat sepi yang sulit dijangkau oleh polisi manapun. Sedangkan bos banditnya akan naik kereta bersama Siu nantinya. Di malam harinya, Samohong pamit pada pacarnya untuk melanjutkan petualangannya itu. Samohong berjanji akan menikahinya tahun depan. Adapun pacar Samohong ini bernama asli Olivia. Tapi Olivia tak mau ditinggal dan memaksa Samohong membawanya pergi beserta saudari-saudarinya. Dan Samohong pun menurutinya. Keesokan harinya, di pemukiman ala-ala koboi Amerika, terlihat seorang kapolsek bernama Eric menyuruh kacungnya untuk membuat sebuah kebakaran. Tujuannya, saat para petugas dan warga sibuk memadamkan api, maka mereka akan merampok sebuah bank. Jadi, selain menjadi polisi, mereka juga nyambi menjadi seorang rampok. Singkat kisah, para kacung ini mulai melancarkan aksinya. Tak lama seorang warga berteriak kebakaran. Walhasil petugas damkar pun datang ke lokasi untuk memadamkannya. Adapun pemimpinnya bernama Piao. Saat sedang memadamkan, tiba-tiba ada wanita gemuk yang minta diselamatkan. Lantas para petugas pun menyuruhnya untuk melompat ke terpal ini. Saat si gemuk sudah melompat, sialnya malah ini yang terjadi. Kemudian Piao masuk ke dalam menyelamatkan gadis buta. Piao membawanya ke atas untuk diserahkan kepada anggotanya yang sudah menyambutnya di luar. Usai si gadis selamat, Piao juga turun dari gedung. Selepas itu memadamkan apinya lagi. Sementara itu, di lain tempat, Eric dan kacungnya mulai melancarkan aksi merampok bank. Saat sedang asik merampok, pegawai bank sempat meloloskan diri dan berteriak ke kerumunan. Walhasil, Eric dan kacungnya pun bergegas kabur dari sana. Sialnya, dua di antara mereka yang telat kabur akhirnya kena ciduk warga. Piao kaget karena ternyata rampoknya adalah seorang polisi. Karena sudah ketahuan, polisi itu membocorkan bahwa Kapolsek Eric juga terlibat. Kemudian di tempat pelarian, karena takut ditangkap, maka kacung menyarankan pada Eric agar kabur naik kereta saja dan memulai hidup baru di kota baru. Mendengar itu, Eric pun menyetujuinya. Kembali ke desa, usai bank mereka kerampokan, Pak Kades langsung memberikan sambutan. Bukannya membesarkan hati para warga, Pak Kades malah makin menjatuhkan semangat warga. Walhasil, Piao pun naik ke atas mimbar, kemudian bilang akan menangkap Eric dan kacungnya yang sudah merampok uang mereka. Sejak saat inilah, Pak Kades mengangkat Piao menjadi Kapolsek baru. Di lain tempat, masih di hari yang sama, kereta yang hendak dirampok itu terlihat hendak berangkat. Bos bandit dan Siu juga terlihat siap naik kereta. Tak lama, para penumpang pun naik ke kereta juga.
Sebelum berangkat, seorang inspektur setempat masuk memeriksa satu kamar penumpang yang ternyata adalah kamarnya Fushiki. Melihat mereka membawa pedang, maka inspektur pun memarahinya. Lantas salah satu dari mereka bereaksi begini. Melihat itu, inspektur pun mengizinkannya. Usai memeriksa, inspektur kaget melihat keretanya ternyata sudah jalan. Lantas inspektur minta pada kapten untuk menghentikan keretanya karena dia ingin turun dan bertugas kembali. Tentu saja kapten tak menurutinya. Tapi karena inspektur maksa sambil marah-marah, maka kapten pun menurutinya. Keesokan harinya, dua polisi yang tertangkap kemarin terlihat hendak kabur dari penjara. Di lain sisi, tibalah rombongan Samohong di desanya Piao. Kemudian masuklah Samohong dan rombongannya ke tempat penginapan. Tak lama Pak Kades datang dan menghampiri Samohong. Dari percakapan mereka itu, ternyata mereka saling kenal karena memang dulu Samohong pernah tinggal di sini bersama mendiang ibunya. Tak lama kemudian Piao datang juga. Piao bilang bahwa warga sudah tidak mau menerima Samohong lagi di sini karena dulu pernah meledakkan tangki saat desa ini sedang kekeringan. Kemudian Piao hendak menangkapnya. Karena tak ingin ada keributan, maka Pak Kades membela Samohong dan memohon damai pada Piao. Walhasil Piao pun menurutinya dan meninggalkan mereka. Tapi Piao mengancam akan menangkap Samohong jika berani berulah lagi di sini. Usai kejadian itu, bawahan Piao bernama Sioho mengabarkan pada Piao bahwa Samohong telah membeli semua toko, hotel, dan beberapa gedung di desa ini. Karena mencurigai Samohong, maka Piao menyuruh bawahannya untuk berpatroli 24 jam. Sedangkan Sioho diminta untuk mengawasi Samohong kemanapun dia pergi. Kembali ke kereta, di sebuah kamar terlihat ada dua orang pendekar beserta dua anaknya. Kemudian dua bocah ini terlibat perkelahian kecil. Lantas pendekar tua tak terima dan hendak membalasnya. Tapi tentu saja pendekar satunya mencegah karena memang mereka berdua masih anak-anak. Selepas itu kereta ini melewati terowongan. Pendekar muda bingung siapa yang memukulnya. Sedangkan pendekar tua bersikap biasa saja. Tak lama kereta ini melewati terowongan lagi. Kini pendekar tua yang bonyok. Sedangkan pendekar muda berpura-pura tak tahu. Lalu kereta ini melewati terowongan lagi. Ternyata memang mereka berdualah yang saling memukul. Pertarungan usai saat kapten masuk mengingatkan jam makan siang pada penumpang. Kembali ke Erik. Erik terlihat sedang main kuda-kudaan bersama kacungnya. Lalu tiba-tiba saja mereka jatuh. Lantas Erik memarahi kacungnya itu. Kesal telah dimarahi, maka kacungnya berdoa agar kudanya Erik mati tertabrak kereta, kemudian dagingnya berhamburan kemana-mana. Mendengar itu, Erik ngomel dan menyuruhnya untuk meludah karena itu pamali. Dan kacung pun menurutinya. Selepas itu, para kacung disuruh bos untuk mengasah magnet di rel kereta. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Kemudian Erik menyimpan magnetnya di baju. Begitu pula dengan si kacung. Karena magnet punya sifat menarik dan menolak, maka mereka berdua mengalami fenomena magnet itu. Kembali ke desa, Sioho melapor pada Piao bahwa Samohong lepas dari pengawasannya. Lantas Piao pun mengejarnya. Tapi Samohong yang banyak akal pun bisa melepaskan diri. Kemudian Samohong berangkat lagi menggunakan kudanya Piao. Sedangkan Piao menaiki motornya Samohong. Ternyata rencana Samohong keluar desa adalah untuk meledakkan sebuah kereta menggunakan bom. Tak lama Piao pun datang. Piao mencegah rencana jahat Samohong itu. Tapi Samohong beralasan dengan ledakan ini Samohong berharap para penumpang akan mengungsi ke desanya, menginap di hotelnya dan makan di restorannya. Yang mana ini sangat baik bagi ekonomi desa. Samohong juga bilang bahwa inilah satu-satunya cara untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Tapi tetap saja Piao melarangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Piao lah yang kalah. Kembali ke kereta, Siu dan bos rampok mulai membagikan tugas, karena kereta ini akan segera tiba di tempat sepi. Di lain sisi, ada seorang suami bernama Hon. Hon izin ke toilet pada istrinya.
Ternyata Sihon berbohong. Sihon hanya ingin bertemu dengan selingkuhannya. Agar tak ketahuan, maka Sihon lewat atas kereta. Kembali ke Erik. Melihat keretanya datang, maka Erik dan Kacung pun menghampirinya dengan kudanya. Setelah Erik sukses meraih keretanya, kini giliran si Kacung. Sialnya, talinya Kacung malah mengait ke kepalanya si Hong yang baru saja main serong. Walhasil, Kacung pun jatuh. Sementara itu, para kacung yang lain mengaitkan gerobaknya ke kereta. Kembali ke Samohong, dia terlihat sudah siap meledakkan bomnya. Ternyata di tempat yang sama, dua napi tadi berhasil kabur dari penjara. Adapun tujuannya ke sana adalah untuk melindaskan borgol tangannya dengan kereta. Saat kereta sudah mendekat, Samohong meledakkan bomnya. Walhasil, rencana semua orang di sana pun jadi kacau. Sementara itu, Piau sudah siuman. Melihat ada Erik di sana, Piau dan bawahannya pun bergegas meringkus Erik dan kacungnya. Kemudian Samohong menyambut para penumpang untuk mengajaknya pergi ke desanya. Dan mereka pun mengikuti Samohong. Sementara itu, karena gagal membegal, maka Siu menyusun ulang rencananya. Siu meminta bos bandit untuk menyuruh pasukannya datang ke desa ini. Kemudian mereka juga ikut ke desanya Samohong. Singkat kisah, tibalah mereka semua di hotelnya Samohong. Di ruangannya, Samohong bercerita bahwa Piau selalu menghalanginya. Lantas Olivia pun bilang akan mengatasi polisi tengik itu. Di lain sisi, sudah mendapatkan kamar, Kacung melapor pada Siu dan bosnya bahwa Fusiki tinggal di kamar nomor 7. Adapun kamar sebelahnya dihuni oleh gadis muda yang tak lain adalah selingkuhannya Sihon. Lantas Siu menyusun rencana agar bisa memakai kamar itu, lalu menyuruh kacung lain untuk terus mengintainya dari atap. Sementara itu, Sihon bilang mau izin mandi duluan pada istrinya. Ternyata Sihong berbohong lagi dan hanya ingin menemui selingkuhannya. Kembali ke Siu. Siu serta kacungnya mendatangi kamar selingkuhannya Sihong dan membiusnya. Kemudian mereka menyembunyikannya. Lepas itu, Siu dan bos rampok mulai menguping Fusiki melalui dinding. Tapi tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu. Walhasil mereka semua pun bersembunyi. Ternyata itu adalah kapten kereta dan pacarnya yang menyangka bahwa kamar ini kosong melompong. Sebelum begituan, kapten disuruh mandi dulu oleh pacarnya. Saat kapten mandi, tiba-tiba saja Sihon datang. Sihon langsung ke kasur dan menyangka bahwa itu adalah selingkuhannya. Pada akhirnya mereka berdua kaget karena sadar sama-sama salah orang. Secara kebetulan istri Sihong lewat dan sudah pasti sang istri marah pada si gadis. Kekacauan pun makin menjadi saat kapten keluar dari kamar mandi diikuti dengan selingkuhannya Sihon. Melihat kondisi gawat seperti itu, sebelum ketahuan istrinya, maka Sihon dan selingkuhan pun berpura-pura menjadi polisi rahasia alias agen. Mendengar itu, istrinya bingung lalu menanyakan kebenarannya. Sudah pasti Sihon menegaskan kebohongannya itu bahwa dia memanglah seorang agen rahasia. Tak sampai di situ, Sihon juga bilang pada istrinya bahwa kapten dan pacarnya ini juga seorang agen. Merasa punya celah untuk kabur, maka para rampok pun satu persatu keluar dan mengaku sebagai agen juga. Sihon kaget bukan kepalang melihat orang-orang asing ini berada di kamar selingkuhannya. Tak lama, kacungnya Siu yang di atap tadi datang membawa kabar. Karena takut ketahuan, salah seorang dari mereka pun mendorongnya. Kembali ke desa, Laifu si Interpol menemui Piau dan mengajaknya untuk menjebak Samohong yang licin itu. Laifu menyuruh Piau untuk memancingnya keluar, sedangkan Laifu akan menangkapnya nanti. Singkat kisah, Samohong yang berada di hotelnya dengan mudahnya terpancing oleh rencana Laifu itu. Dan Samohong pun dipenjara. Di malam harinya, Olivia dan saudari-saudarinya memohon pada petugas lapas untuk mengizinkan Olivia bergaul dengan Samohong. Sebagai gantinya, saudari-saudari Olivia bersedia digauli oleh para petugas. Dengan senang hati, petugas pun menurutinya. Lalu dibawalah Olivia ke selnya Samohong. Saat pintu sudah terbuka, langsung saja Olivia menendangnya. Dan Samohong pun sukses meloloskan diri. Sementara itu, Olivia dan saudari-saudarinya dijebloskan ke dalam penjara. Masih di malam yang sama, tibalah segerombolan bandit gunung ke desanya Samohong. Mereka masuk ke dalam hotel, dan bos bandit langsung memberikan perintah.
Walhasil para bandit pun menyerbu kamarnya Fushiki. Kemudian datanglah Shiyu dan bos bandit meminta petanya. Sementara bandit yang lain merampok para penumpang kereta yang lain. Tak hanya itu, para warga juga dihajarnya, bahkan Piao dan Laifu juga berhasil diringkus. Sementara itu, Samohong yang ada di tempat pelarian merenung sambil memandangi kalung pemberian Olivia. Akhirnya Samohong pun memutuskan kembali ke desa untuk menyatakan perasaannya pada Olivia. Keesokan paginya, Samohong kembali ke kampungnya. Dia mengintip ke penjara dan kaget mendapati orang-orangnya ada di sana, termasuk juga Piao dan Laifu. Lalu Samohong memberikan gergaji pada Piao untuk mengalihkan perhatian si bandit. Saat Piao menggergaji, para bandit pun menghampiri Piao. Dan saat mereka lengah, Samohong pun menaklukkan semua bandit itu. Kemudian membebaskan mereka semua. Setelah bebas, melihat bandit merampok harta warga desa, Samohong menyusun rencana dan membagikan tugas pada teman-temannya. Kemudian rencana pun dimulai. Mula-mula Erik dan kawan-kawan mengalihkan perhatian. Lantas para bandit pun mengejarnya. Lepas itu datanglah Samohong dan Laifu membawa mesin gun. Lalu karena mesinnya macet, mereka berdua akhirnya melawan para bandit dengan alat seadanya. Sementara Piao bertugas melepaskan para penumpang yang disandera. Melihat para penumpang kabur, lantas para bandit pun menyerang mereka kembali. Namun Piao dan kawan-kawan tak membiarkannya. Kemudian para napi terlihat bahu-membahu melawan para bandit. Sementara itu, Samohong yang baru masuk ke dalam hotel langsung disambut oleh bandit cewek. Awalnya Samohong meremehkannya, tapi karena tahu si cewek ini sangat tangguh, maka Samohong pun meladeninya. Samohong kesulitan melawan cewek ini pada mulanya, tapi pada akhirnya si cewek ini takluk juga. Lepas itu Samohong malah mengomelinya layaknya anak kecil. Di lain tempat, Fushiki dan rekannya berniat merebut petanya kembali. Dan Fushiki pun sukses merebut petanya. Usai merebut peta dan hendak pergi, Piao menahan mereka karena sesungguhnya peta itu adalah milik warga Cina. Mendengar itu, Fushiki pun bertarung melawan mereka sendirian. Karena temannya yang cowok dikerubungi saudari-saudarinya Olivia, sedangkan temannya yang cewek dikerubungi oleh para napi. Pada akhirnya peta itu berhasil direbut juga, dan Fushiki pun meninggalkan mereka. Kapolsek Piao menyuruh Laifu mengembalikan peta ini ke Shanghai. Laifu girang karena dia pasti akan mendapat imbalan yang besar. Saking girangnya, Laifu tak jadi menangkap Samohong. Film berakhir dengan adegan Samohong bergandengan dengan Olivia, sedangkan keempat saudarinya menggandeng Piao.